Saya mau bawakan tentang kesetiaan, faithfulness. Ada di Rut 1 ayat 16 sampai 17. Boleh ditampilkan ayatnya? Saya bacakan. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dari ayat ini kisah Rut, saya rasa sudah baiknya tahu ya, anak-anak sekolah minggu juga sudah tahu. Kalau misalnya mau lebih banyak tahu, nanti dibaca di rumah Rut, kisah Rut. Kesetiaan Rut itu yang pertama, Rut tetap setia kepada Naomi mertuanya, meskipun Naomi sudah kehilangan suami dan anak-anaknya, tapi Rut tidak meninggalkan Naomi meskipun Naomi menyuruhnya kembali ke rumah ibunya. Dia setelah suaminya meninggal, yang terakhir suaminya meninggal, Naomi bilang, kamu pulang aja supaya kamu punya kehidupan yang lebih baik. Karena pikir Naomi kan dia masih muda, dia bisa menikah lagi, punya suami lagi gitu. Tapi Rut bersikeras, dia tidak mau meninggalkan Naomi, dia masih tetap mau mengikuti Naomi. Ada dua ya, ada Rut dan ada Orpa, iparnya. Iparnya pulang tapi Rut tetap tidak mau meninggalkan mertuanya. Yang kedua, Rut setia dalam bekerja keras mencari nafkah untuk dirinya dan juga Naomi mertuanya dengan memungut bulir-bulir jelai di ladangnya Boas. Jadi setelah Rut dan Naomi pindah, Rut yang harus menghidupi mertuanya, dirinya dan mertuanya. Dia bekerja keras untuk mengumpulkan bulir-bulir jelai di ladangnya Boas. Pekerjaan yang gak mudah mungkin bagi seorang perempuan, tapi dia lakukan karena dia punya tanggung jawab terhadap dirinya dan mertuanya. Jadi dari pelajaran yang kita ambil dari kesetiaan Rut itu, yang pertama ada komitmen. Kesetiaan Rut ditunjukkan dengan komitmen yang kuat untuk tetap setia dalam situasi apapun juga. Ya, kita juga bisa belajar dari kesetiaan Rut di dalam keluarga. Saya percaya kesetiaan itu paling penting ya, antara suami dan istri. Setia pada pasanganmu apapun keadaannya. Jadi tidak meninggalkan pasangannya dalam keadaan yang sulit. Mungkin waktu senang ditemenin, tapi waktu sulit ditinggalin. Ya, tetap setia pada pasangannya apapun kondisinya. Terus kalau di dalam pelayanan kita juga belajar setia melayani dalam kondisi apapun, bukan hanya karena mood. Tadi Dwi ada singgung juga, bukan karena hari ini saya keadaannya baik saya mau melayani, tapi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan masalah atau apapun, kita moodnya berubah. Jadi ketika ada masalah nggak mau melayani, nggak mau pelayanan, cuti pelayanan dulu atau meninggalkan pelayanan. Saya berharap semua pelayan di sini semuanya tetap setia melayani Tuhan ya dalam kondisi apapun. Di dalam pekerjaan yang kita belajar dari Rut, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada loyalitas ketika kita bekerja, dimanapun kita bekerja, kita tunjukkan loyalitas kita ya. Selanjutnya kita belajar dari kesetiaan Rut itu ada pengorbanan. Rela berkorban untuk Naomi dan keluarganya dengan meninggalkan kampung halamannya dan memulai hidup yang baru. Kita bisa menunjukkan kesetiaan dengan berkorban, terutama untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk keluarga kita pasti ya, untuk keluarga kita pasti rela berkorban. Kita juga bisa berkorban untuk orang-orang yang kita kasih dan juga untuk orang lain. Selanjutnya ada kepercayaan. Rut percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyediakan kebutuhannya. Ya, ada ayatnya. Di Rut
Rut 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi Rut percaya bahwa Tuhan akan terus memeliharakan kehidupannya. Ya. Ada kepercayaan yang Rut gantungkan ketika dia mempunyai komitmen untuk mengikuti mertuanya, Tuhan pasti akan pelihara dia. Kita juga percaya ketika kita menunjukkan kesetiaan kita pada Tuhan dalam melayani, seperti di kitab Wahyu ada ditulis, ketika kita melayani Tuhan, kita sedang melayani Raja kita, Allah kita, dan Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan buat kita. Ya, pelayanan kita itu maksudnya bukan dinilai dengan uang, bukan dinilai dengan harga. Tapi kita percaya apapun yang kita lakukan saat ini, ketika kita melayani Dia, Tuhan sudah sediakan mahkota kehidupan buat setiap kita. Terus di keluarga, berkatnya apa? Ketika kita menunjukkan kesetiaan kita pada keluarga kita, ada keluarga yang harmonis, ada keluarga yang hidup rukun, berkat Tuhan pasti akan dicurahkan ke tengah-tengah keluarga di tempat itu. Di Mazmur 133 ayat 1-3, di situ ditulis juga Tuhan mencurahkan berkatnya ke tengah-tengah keluarga yang hidup dengan rukun. Selanjutnya di pekerjaan, ketika ada kesetiaan dalam bekerja ditambah dengan ada loyalitas, pasti Tuhan akan kasih berkat lewat pekerjaan itu. Seperti contohnya Daud ya, Daud setia dalam pekerjaannya, walaupun yang digembalakan tuh hanya 1-2 ekor kambing domba, tapi akhirnya Tuhan percayakan apa? Dengan dari pekerjaannya kecil, ketika dia setia, akhirnya Tuhan percayakan dia menjadi raja yang memimpin bangsa yang besar. Ya, kita juga percaya setiap kita pasti punya kerinduan untuk tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, supaya ketika kita nanti pulang, kita terima mahkota kehidupan dari Tuhan. Kesimpulannya, setialah dalam segala hal, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaanmu.